is about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please. Pernikahan adalah fase yang penting sekaligus fase tersulit bagi manusia. Namun di balik sisi positif pernikahan selalu ada yang perlu dikhawatirkan. Dan itu semua terjadi di tahun pertama pernikahan. Berikut beberapa alasan mengapa tahun pertama pernikahan adalah waktu yang paling penting dan paling sulit versi basa-basi. We were on the same side. Pertama, belajar untuk berbagi banyak hal. Biarkan pasangan Anda mengetahui apapun mengenai Anda, apalagi sesuatu yang penting, seperti masa lalu dan tujuan di masa depan. Jika tidak dibagi mulai awal, hal ini bisa memicu permasalahan di masa depan. Kemudian, bersiaplah untuk terkejut. Pada tahun pertama pasti akan banyak kejutan, baik positif maupun negatif. Anda harus menyambutnya dengan pikiran positif dan belajar memaafkan pasangan jika melakukan kesalahan. Dan terakhir, pertengkaran yang selalu hadir. Menurut para ahli, pertengkaran akan membuat Anda lebih dekat dengan pasangan. Anda juga dapat bisa memahami sisi buruknya juga. Anda hanya perlu berusaha menghargai perbedaan antar keluarga dan pribadi masing-masing. Lalu, bagaimana dengan pengalaman tahun pertama para bintang tamu kita kali ini ya? Why am I so emotional? Memang tema pagi hari ini adalah oh gini toh rasanya kawin. Ya. Nikah. Emang beda? Ya pokoknya inilah rasanya berumah tangga. Aku cuma pengen nanya gini, Wendy, pada tahun keberapa baru lu ngerasain gila ya kawin rasanya gini ya ternyata? Hari pertama. Hah? Kok hari pertama? Ya kan yang lu tanyain, kan perbedaannya sebelum menikah masih sudah menikah. Hari pertama udah merasakan dong. Oh, lu udah langsung merasakan? Iya. Happy atau berat? Happy. Happy lah. Sekarang kita tanya sama pasangan Bams dan Mika. Kalian mulai merasakan yang kayak, ya mungkin ke arah yang lebih nggak enak ya saat ini, yang kayak gila ya ternyata kawin gini ya rasanya. Itu pada bulan keberapa atau mungkin tahun keberapa? Kalau gue justru, gue ngerasa banyak lebih enak pas nikah ya, justru kalau gue. Karena kalau gue dulu sebelum nikah, hidupnya kayak waktunya lowong banget dan gue nggak menghargai waktu jadinya. Sekarang kayak, I know what's the meaning of spending your time with family dan semuanya kayak. Karena dulu kayak waktu banyak banget. Sebelum nikah tuh kayak waktu banyak. Sekarang kan everything mesti di-plan. Kita mesti bangun pagi buat ketemu anak. Nah, terus mesti sisipin waktu olahraga di mana, sisipin waktu sama istri di mana. So now bener-bener gue mengerti apa artinya waktu itu berharga, Noy. Jadi begitu. Apakah sebagai seorang istri ngerasa juga kalau Bams ini ternyata lebih menyenangkan pada saat dia setelah menikah, lebih menyenangkan jadi pacar atau jadi suami? Beda senangnya. Beda senangnya. Kalau pas jadi pacar? Jadi pacar mungkin kita lebih have fun kan ya, karena kan masih single, kita masih kayak belum ada tanggung jawab. Jadi kayak ya have fun aja, enjoy the day. Tiap kali kita nggak mikir gimana. Tapi kalau sekarang kan tiap kali kita ngobrol pasti ujung-ujungnya ngobrolin yang kayak lebih serius banget gitu loh. Anak gimana, future gimana gitu. Karena kebetulan dia kerja, saya juga kerja. Kita berdua ada running company masing-masing. Jadi kayak kalau di rumah tuh justru waktu itu jadi kalau pas berdua berharga banget karena kita tahu kita di kantor udah mumet, kita jadi di rumah senang. Dan gak gampang untuk bisa berdua dengan quality time yang luar biasa tuh gak gampang. Iya, jadi kayak kita menghargai banget kayak waktu tuh kayak kemarin baru aja sempet 1 hari di rumah cuma nonton TV, makan snack ya yang sangat tidak sehat sama anak. Jadi tapi itu berharga itu enak banget gitu karena memang dalam sebulan itu sekali nggak kejadian. Tapi gitu. Dua-duanya kerja, dua-duanya ya namanya kerja kan, pulang kerja kadang-kadang bawa masalah dari kantor ke rumah. Bam sendiri sama Mika bisa menghandle itu sampai rumah. Nah itu yang adaptasi sebenarnya karena kan memang jatuhnya gimana caranya tuh yang kerjaan di kantor dibawa ke rumah tuh buat didiskusiin bukan jadi konflik. Itu yang mesti beradaptasi sih kalau dari kita berdua. Karena balik lagi ya pasti buntutnya kalau belum biasa ngomongin ini pasti ada 1-2 kali jadi konflik kan. Ya pasti. Namanya juga belum pernah. Betul. Tapi sering jalannya waktu akhirnya bisa lah ya beradaptasi dengan itu.
Nah sekarang yang baru 3 bulan menikah, tapi pacarannya 6 tahun. Harusnya proses adaptasinya nggak terlalu sulit lah ya, atau masih Bener sih. sulit juga? Gue setuju sama Bung Bams. Si Kalau Bung Bams. Oke, lagi. kalau pacaran tuh konflik di mana-mana gitu. Tapi kalau pas Iya. udah married tuh kayaknya Pas nikah enak kita gitu nggak loh. pernah berantem Nggak sama pernah sama sekali. sekali gitu. Karena mungkin sudah bosen kali. Baru 3 bulan. Apa? Baru 3 bulan nikahnya, ntar Ibu 15 tahun skeptis. kita undang. Pacaran kan 6 tahun, pacaran 6 tahun. Prediksinya udah. Enggak, emang dia orangnya skeptis. Iya nih. Cici Panda itu nggak bisa ngeliat rumah tangga orang bahagia. Maaf saya berperan kan, kalau nggak kan nggak ada konflik Iya, di iya, sini. Nggak ada konflik. Ya, Justru karena udah 6 tahun pacaran, udah banyak konflik, jadi 3 bulan santai. kata orang sih mitosnya 1 sampai 5 tahun itu kan krusial. Ya, katanya. Tapi kan kita udah 6 tahun ya, insya Allah diberi berkah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada. Malah sekarang kebalikan yang cuek banget malah aku gitu. Nggak ada cemburu, nggak ada apa. Jadi kalau dia Setelah ngedapetin malah nggak cemburu. enggak sama sekali, nol. 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 Coba Wendy pegang-pegang. Nah, maaf, Bung Rezanya nggak cemburu. Yang di rumah saya Oh cemburu. iya benar. Benar Suruh, nggak ada suruh. cemburu. Nggak ada. Kalau Toto ada misalkan mantannya SMS atau telepon, Itu Enggak. beda itu. Panci ya. Nggak sama sekali nggak ada sih. Bahkan kalau Reza syuting kemana gitu, nggak aku telepon, nggak aku apa gitu. Kok bisa sampai titik Malah itu bisa, sekarang? aku malah bisa memberikan space yang sebebas-bebasnya untuk Reza gitu. Kenapa bisa berubah dari sebelum menikah sampai sesudah menikah? Itu karena tiba-tiba udahlah memang sudah Ya menjadi. karena pada saat menikah kan kita udah harus percaya kan dengan suami gitu. Kalau kita selalu berpikiran negatif terus Malah capek sendiri. rumah tangganya akan hancur pasti. tapi tentunya ada perubahan dari Reza dong yang sampai bikin kamu juga bisa segini. Karena Ya. kalau misalkan Rezanya belum berubah pun kamu nggak mungkin yang bisa, ya suamiku silahkanlah. Reza justru pada saat menikah tuh jadi sempurna banget, itu yang aku bingung banget gitu. Makanya aku sering bilang sama teman-teman gitu, jangan pernah ngejudge pasangan kita pada saat pacaran gitu. Maksudnya dia punya kekurangan ini, udahlah pasti nggak bagus untuk berumah tangga. Kan banyak yang gitu. bilang nggak mungkin berubah deh. Nggak mungkin berubah, nggak jelek lah pasti Ya. untuk rumah tangga akan hancur. Tapi buktinya saya ngalamin sendiri, suami saya jadi terbaik Berubah. banget. Nah itu yang aku bingung juga, aku agak heran tuh. Kelihatan dari mukanya dia bingung sendiri kenapa laki gue bisa berubah ya. Mungkin masih keturunan Power Ranger kali. Iya benar, jadi bisa berubah. Cuman memang mungkin dalam pernikahan kalau aku pribadi nih baru ngerasain bener-bener itu setelah menjadi orang tua. Setuju ya? Begitu anak lahir, kita pasti langsung flashback. Dulu gue sama mak bapak gue begini. Bener banget. Ini Eleanor itu berarti hadir di ketika kalian sudah Langsung. Oh langsung Ekspres kita. Ekspres. Sangat ekspres, iya. Hal yang paling merubah dalam diri seorang Bams dulu deh ketika punya anak, yang paling berubah. Apa ya? Kalau gue dalam keseluruhan ya punya istri sama punya anak sih. Jadi memang ada prioritas hidupnya ada. Jadi kan kalau dulu gue terlahir sebagai orang yang simple, gue nggak banyak mau. Nah sekarang gue punya mau. Karena lu tahu kalau untuk Because gue tipe orang yang ya gue hidup kayak gimana ya simple, nggak perlu banyak perlu gitu. Cuman jangan sampai mereka hidupnya nggak ini gitu loh, nggak berkecukupan lah. Kalau gue karena gue orangnya simpel banget, nggak ribet. Nah sekarang gue jadi ribet. karena ada dua Iya, orang karena yang ada lu anak, prioritasin iya. dalam hidup lu. Iya. Kalau dari Ika sendiri, apalagi biasa perempuan yang berasa perubahannya ya setelah punya anak ya. Kalau yang berubah dari seorang Ika apa setelah Eleanor lahir? Kita jadi lebih ngerti ya menjadi seorang perempuan, bukan menjadi seorang kayak not a little girl anymore. Kita menjadi seorang how to be a woman gitu loh, mengerti gitu apa yang nggak bisa egoisnya, kita bisa di mana yang me time-nya kita mengerti gitu. Kalau sekarang me time tuh precious banget kan, yang kayak wow gitu loh, we have time, oops. Dia nggak mau diangkat, mau ambil tisu maaf. Iya. Iya gitu, jadi aku lebih ngerti aja sih menjadi seorang wanita. Nah, siap-siap semuanya. Iya. Nanti abis ini bakal dikasih ke penonton satu demi satu ya. Nggak apa-apa, dari kecil udah seneng berbagi, bagus. Iya betul. Tapi itu tisu saya Pak masalahnya. Ya tapi nggak apa-apa. Jangan jadi Robin Tisu Hood. lagi sebentar Iya, lagi ya. iya. Tolong di refill ya. Ini dari tadi ini ada foto Baby enough baby. orang tua ya. Ini Sayang. orang tua dari Ika. Ini, Ini foto siapa? papinya Ika. Oh ini Ika. Mama.
sih, wajar. Kalau boleh tahu, kedua orang tua itu sudah lama meninggal? Udah. Jadi dua-duanya kena kanker. Dipeluk istrinya. Maksudnya dipeluk Pak biar nggak nangis Pak. Tapi yang pasti kita selalu tahu ini dia. Kadang-kadang yang namanya seorang perempuan, kalau aku sharing ya, setelah kita punya anak, akhirnya kita tuh suka jadi lebih dekat ke ibu gitu. Karena kita tahu ternyata menjadi seorang ibu tidak mudah dan akhirnya kita tahu apa yang dirasakan oleh ibu kita. Kalau melihat kondisi Ika sekarang nih sebenarnya apa sih yang Ika rasakan berat? Soalnya kan mama kan bermimpi banget sebelum dia koma itu 4 hari 5 hari juga sebelum beliau koma juga bilang mama pengen bertahan hidup karena pengen lihat Ika menikah. Tapi ternyata entar lagi kan juga adik juga kan menikah ya, jadi kita berdua menikah nggak ada orang tua rasanya berat aja. Ini Reza sendiri kan berarti sudah pasti sangat-sangat kenal dengan orang tua Ika. belum ya. Belum sama sekali. Sempat. Jadi orang tua memang meninggalnya sudah lama ya. Kalau boleh tahu, Kalau papa itu waktu umur saya 14 tahun dia kena kanker, mama baru 2010 juga kena kanker juga nyusul. oke. Gitu, Tapi berarti kalau Reza sempat berkenalan ya? Belum. Oh, belum juga, belum sempat berkenalan. Baik. Ya udah pemirsa. Ini sebenarnya ya Ika tidak usah bercerita banyak karena kita tahulah sebagai seorang anak pasti ketika kita melihat foto almarhum dan almarhumah dari kedua orang tua kita tuh pasti rasanya akan sedih sekali. Kita nanti akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.